Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang relasi dan fungsi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang relasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Dari pengertian ini, fungsi memiliki dua syarat. Yang pertama, semua himpunan A mempunyai pasangan. Yang kedua, semua anggota himpunan A mempunyai satu pasangan. Nah, contoh fungsi. Nah, di sini disediakan beberapa bentuk diagram panah. Nah, dari beberapa diagram panah ini, yang manakah yang merupakan fungsi? Nah, misalkan nanti ada soal disuruh menyebutkan diagram manakah yang merupakan fungsi. Nah, di sini ada dua syarat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, himpunan sebelah kiri semuanya memiliki pasangan. Dan syarat yang kedua, anggota himpunan sebelah kiri semuanya memiliki satu pasangan. Nah, kita lihat. Yang pertama, himpunan A dan himpunan B. Ingat cara yang pertama, himpunan sebelah kiri semuanya memiliki pasangan. Nah, kita lihat himpunan A, ternyata semuanya memiliki pasangan. Nah, kita lihat cara kedua, semua anggotanya hanya memiliki satu. Nah, kita lihat ternyata semuanya memiliki satu pasangan, sehingga diagram panah A dan B ini merupakan fungsi. Nah, contoh selanjutnya, perhatikan diagram yang ini. Diagram A dan B. Nah, kita perhatikan yang sebelah kiri saja. Nah, kita lihat, oh ternyata sebelah kiri semuanya memiliki pasangan. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, anggotanya hanya memiliki satu pasang. Kita lihat, A berpasangan dengan satu, A juga berpasangan dengan dua. Karena ada anggota yang memiliki lebih dari satu pasangan, maka diagram panah A dan B ini bukan fungsi. Nah, contoh selanjutnya. Nah, pasangan diagram panah A dan B yang ini, kita lihat yang sebelah kiri dulu. Syarat pertama, semua anggota himpunannya memiliki pasangan. Nah, di sini ada satu yang tidak memiliki pasangan, sehingga pasangan diagram panah ini bukan fungsi karena ada satu yang tidak memiliki pasangan. Selanjutnya, diagram panah P dan Q. Nah, kita ingin mengetahui apakah pasangan ini fungsi atau bukan. Nah, kita lihat yang sebelah kiri ternyata berpasangan semua. Dan kita lihat syarat kedua, itu harus memiliki satu pasangan. A ke negatif 8, B ke negatif 2, C ke negatif 6, D ke negatif 4, E ke negatif 10. Nah, karena sebelah kiri hanya memiliki satu pasangan juga, sehingga pasangan diagram panah tersebut disebut fungsi. Nah, contoh selanjutnya, diagram panah antara A dan B. Nah, kita lihat sebelah kiri ternyata berpasangan semua. Nah, kita lihat syarat yang kedua, ternyata di sini ada anggota himpunan A
yaitu Q memiliki dua pasangan, yaitu Q berpasangan dengan 1, Q juga berpasangan dengan 3, sehingga diagram panah tersebut bukan fungsi. Nah, diagram selanjutnya kita lihat yang sebelah kiri dulu, ternyata semuanya memiliki pasangan. Nah, kita lihat adakah yang lebih dari satu pasang. Ternyata masing-masing berpasangan tepat satu pasang, sehingga diagram panah ini disebut fungsi. Nah, yang terakhir diagram panah P dan Q. Kita lihat syarat yang pertama, semua anggotanya harus berpasangan. Ternyata di sini anggota himpunan P yaitu 2 tidak memiliki pasangan, sehingga bisa dikatakan diagram panah P dan Q yang ini bukan fungsi. Nah, lanjut contoh fungsi atau pemetaan. Nah, di sini contohnya jika diberikan himpunan pasangan berurutan, kita diminta untuk menentukan yang manakah yang merupakan fungsi. Nah, di sini ada kata kuncinya 1. Nah, di sini kata kuncinya adalah anggota himpunan sebelah kiri atau X tidak ada yang sama. Berarti yang sebelah kiri, karena kalau himpunan pasangan berurutan itu X, Y, maka yang kita lihat di sini adalah yang kiri atau yang X. Nah, syaratnya tidak ada yang sama. Nah, kita lihat yang nomor 1. Nah, yang X-nya di sini 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Karena X-nya tidak ada yang sama, maka bisa dikatakan fungsi. Nah, contoh yang nomor 2. Nah, kita lihat juga yang X-nya. Ternyata X-nya 0, 0, 0, 0. Ternyata X-nya semuanya sama. Nah, tadi lihat syaratnya adalah X-nya atau yang sebelah kiri tidak boleh sama atau tidak ada yang sama. Karena ini sama semua yang sebelah kiri, maka bisa dikatakan bukan fungsi. Nah, lanjut yang nomor 3. Yang sebelah kiri atau X, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata tidak ada yang sama, maka bisa dibilang ini sebuah fungsi. Nah, lanjut yang terakhir nomor 4. Himpunan pasangan berurutan. Nah, kita lihat yang sebelah kiri atau yang X-nya. Ini 1, 2, ini 2 lagi, 3, 4. Nah, ternyata ada yang sama, sehingga pasangan berurutan tersebut bukan fungsi. Nah, contoh fungsi atau pemetaan lagi. Nah, kita diminta untuk menentukan yang mana fungsi atau bukan fungsi dari diagram Kartesius. Di sini ada 1 kata kuncinya. Anggota himpunan sebelah kiri atau sumbu X hanya memiliki 1 pasang. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, ternyata sumbu X anggota himpunannya A. Yang A ini anggota himpunannya 5, yang memiliki lebih dari 1 pasang, sehingga diagram yang ini bukan fungsi. Nah, contoh selanjutnya. Nah, kita lihat yang sumbu X-nya dulu. Nah, ternyata anggota himpunan yang A1 memiliki 2 pasang, yaitu 1 dan 5, sehingga koordinat Kartesius yang ini
bukan fungsi. Nah, contoh selanjutnya kita lihat variabel X-nya dulu. Nah, kita lihat pasangannya, ternyata semuanya berpasangan tepat satu atau memiliki hanya satu pasang, sehingga diagram kartesius ini disebut fungsi. Nah, yang terakhir kita lihat variabel X-nya dulu. Nah, dan kita lihat pasangannya. Ternyata semua variabel X hanya memiliki satu pasang, sehingga diagram ini disebut fungsi. Nah, selanjutnya bagaimanakah menentukan banyaknya pemetaan sebuah fungsi? Nah, jika banyaknya anggota himpunan P adalah NP sama dengan P, dan banyak anggota himpunan Q adalah NQ sama dengan Q, maka banyak pemetaan yang mungkin. Nah, misalnya pemetaan dari P ke Q. Nah, caranya adalah Q pangkat P. Nah, jika pemetaan dari P ke Q, maka Q pangkat P. Nah, jika dibalik, jika dari Q ke P, maka pemetaannya adalah P pangkat Q. Nah, jangan sampai terbalik nanti ya. Nah, contoh misalnya, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A 1, 2, 3 ke himpunan B A, B, serta gambarkan diagram panahnya. Nah, baik, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini tadi. Untuk soalnya tadi, nah, jika himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, dipetakan ke himpunan B dengan anggota A, B, tentukan banyak pemetaannya dan diminta untuk digambarkan diagram panahnya. Nah, yang pertama kita lihat pemetaan dari A ke B. Nah, A anggotanya berjumlah 3, B anggotanya berjumlah 2, sehingga banyak pemetaan A ke B adalah, nah, karena A ke B berarti B pangkat A. Berarti B nya ada berapa anggotanya? Ada 2. Nah, A berapa anggotanya? Ada 3, berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menggambarkan diagram panahnya. Nah, jumlah diagram panah itu sama dengan banyak pemetaannya. Karena di sini pemetaannya ada 8 kemungkinan, sehingga diagram panahnya juga berjumlah 8. Oke, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah bentuk diagram panah yang diperoleh dari pemetaan A ke B. Lanjut. Nah, misalkan ada contoh lagi nih. Jika P merupakan himpunan bilangan genap kurang dari 5 dan Q himpunan huruf vokal. Nah, pertanyaannya, hitunglah banyak pemetaan yang mungkin tanpa menggambar diagram panahnya. Nah, kita diminta untuk mencari banyak pemetaan yang mungkin terjadi. Yang pertama dari P ke Q, yang B dari Q ke P. Langkah pertama, kita cari dulu anggota himpunannya. Banyak anggota himpunan P dan banyak anggota himpunan Q. P, karena bilangan genap kurang dari 5, berarti anggotanya 2 sama 4, sehingga banyak anggotanya adalah 2. Nah, Q, karena himpunan huruf vokal, maka anggotanya adalah A, I, U, E, O. Banyaknya anggota himpunan Q adalah 5.
Nah, kita jawab yang pertama, yang A. Pemetaan dari P ke Q. Jadi rumusnya adalah Q pangkat P. Sehingga diperoleh Q nya 5, P nya sama dengan 2, berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. Selanjutnya dari Q ke P berarti P pangkat Q. Sehingga diperoleh P nya 2, Q nya 5 itu sama dengan 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, ada contoh selanjutnya. Jika A merupakan himpunan bilangan X di mana X kurang dari 2 dan X lebih dari min 2 dan X anggota bilangan bulat, dan B merupakan himpunan X di mana X bilangan prima kurang dari 5. Hitunglah banyak pemetaannya mungkin tanpa menggambar diagram panahnya. Nah, kita diminta untuk mencari banyak pemetaan dari A ke B dan dari B ke A. Langkah pertama, kita cari dulu anggota himpunan A. Nah, di sini anggota himpunan A adalah X lebih besar pada min 2 dan X kurang dari 2. Sehingga anggota himpunannya adalah min 1, 0, dan 1. Banyaknya adalah 3. Dan yang B, bilangan prima kurang dari 5. Bilangan prima kurang dari 5 adalah 2 dan 3. Sehingga banyak anggota himpunan B adalah 2. Nah, kita cari yang A. Pemetaan dari A ke B. Sehingga rumus yang kita pakai adalah B pangkat A. B nya 2, A nya 3, sehingga diperoleh 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang B, dari B ke A. Nah, kita gunakan adalah A pangkat B. Sehingga A nya 3, B nya 2, sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 9. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.